dijajah oleh Belanda, biaya penjajahnya 350 tahun. Di wilayah lain, itu tidak ada apa-apanya dibanding biaya untuk berperang melawan Aceh 80 tahun. Semua yang dia ambil rempah-rempah kekayaan alam yang ada di wilayah lain itu habis semua untuk perang Aceh. Memang pungo orang Aceh ini. Maka terkenal disebut dengan Aceh Pungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan dua nikmat. Yang dengan nikmat itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena Nabi SAW ada dua nikmat dia enggak akan pernah terasa. Kapan dia terasa? Kalau dia sudah hilang dari kita. Nikmat yang pertama kata Nabi, nikmat sehat. Alhamdulillah kita sehat walafiat pada pagi hari ini. Di mana nikmat sehat ini akan terasa kalau nanti kita sakit. Yang kedua nikmat waktu lapang. Kapan kita merasakan nikmatnya waktu lapang itu? Saat nanti kita sudah kepepet, enggak punya waktu lagi, sudah tua, sudah berlalu masa-masa muda. Kita ingin kembali muda agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada Imam Syekh, para pengurus masjid, tokoh ulama, dan juga pengurus pada subuh ini yang sudah menginisiasi kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Yang kedua, penghormatan saya kepada seluruh jemaah sekalian. Sebelum saya menguraikan beberapa tausiah bersama-sama, tadi didoakan saya sudah haji. Sebenarnya belum haji. Mudah-mudahan jadi doa. Yang kedua, saya bukan ketua DDI dan IKADI, cuman anggota. Ketua sekarang itu Ustaz Sapri Sah yang IKADI. Sementara ketua DDI Ustaz Dr. Muhammad Air. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebetulan kami di Unsiah diamanahkan sebagai ketua UP3AI yang kerjanya ngurusin pembinaan keislaman mahasiswa. Dan setiap tahun pada awal pertama mahasiswa masuk ke Universitas Syah Kuala itu diadakan tes baca Quran dan ibadah. Dan kita tahu mayoritas mahasiswa yang masuk ke Unsiah itu orang Aceh. 80-90% orang Aceh. Dan hasil dari penjajakan baca Quran itu hampir setiap tahun. Tidak lebih dari 18% mahasiswa kita itu yang bisa dikatakan kategori bisa membaca Al-Quran dengan benar. Rata-rata Iqra 1 sampai Iqra 5. Paling banyak Iqra 2. Ini baru dari segi baca Quran. Ini kondisi realita kita. Belum kalau nanti kita tanya lagi. Ada berapa rukun sholat? Belum lebih detail lagi. Kalau sampai kita tes kepada bacaan sholat. Ada berapa rakaat rukun sholat? Ada berapa rakaat sholat jenazah? Ada yang jawab 4 rakaat. Ada yang 2 rakaat.
Bayangkan begini kondisi generasi kita sekarang. Jangan-jangan nanti kalau bapak ibu meninggal dunia, ya, itu sholat jenazahnya pakai rukuk, pakai sujud. Nyan kapal laut. Siapa yang bertanggung jawab yang seperti ini? Kita. Maka ketika Allah Ta'ala katakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikan apa yang sudah kalian persiapkan untuk masa depan. Ma qaddamat lighad. Ghadan itu bisa berarti besok pagi. Bisa berarti besok saat kita mati. Bisa berarti besok hari kiamat kita berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullur ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita ini pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Minimal kita pemimpin terhadap diri kita. Perkataan kita, perbuatan kita, amal kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di rumah tangga. Seorang suami, seorang ayah akan bertanggung jawab dengan istrinya, dengan anaknya. Jangan pikir kalau anak kita enggak sholat, enggak bangun subuh. Jangan pikir kalau istri kita enggak berjilbab, aman-aman saja. Kita taat ke masjid, rajin puasa, rajin sholat tahajud. Tapi anak kita gimana? Istri kita gimana? Kenapa? Di yaumil kiamah kelak, masing-masing orang akan cari selamat. Tidak ada berguna pangkat, tidak ada berguna harta, tak berguna keluarga. Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau nanti kira-kira anak kita dipanggil sama Allah, "Hai Fulan, kenapa kamu tak sholat?" Karena kata Rasulullah SAW, amal yang paling pertama dicek oleh Allah itu sholat. Maka dia akan bilang, "Ya Allah, ayah saya ya Allah, tidak pernah bangunkan saya sholat. Dia berangkat sendiri safari dakwah subuh. Dibiarkannya saya ya Allah." Maka siap-siap. Sang ayah yang tadinya jatah masuk surga dipanggil sama Allah. Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena dulu nggak peduli. Sama kita kecil, kita camat, kita bupati, kita gubernur, presiden dipanggil sama Allah. Itu rakyat kamu berapa orang yang sholat? Berapa orang yang maksiat? Kalau kepala dinas, sama. Sekantor tanggung jawabnya. Makanya semakin besar amanah, semakin payah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang, kalau generasi kita tidak kenal ibadah, tidak kenal agama, tidak kenal Quran, siapa yang tanggung jawab? Jangan pikir aman-aman saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menilik ke belakang, ini bukan sok-sokan, tapi kenyataan. Rasulullah SAW itu lahir di akhir abad ke-6. 671 Masehi. Kemudian di awal abad ke-7 beliau meninggal. Abad ke-7 ke-8 itu Khulafaur Rasyidin memerintah. Terus Bani Muawiyah
Kemudian Bani Abasyah. Abad ke-7 ketika Nabi masih hidup. Kemudian beliau memerintah masyarakat muslim di Madinah. Wafat beliau digantikan Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, sampai ke Bani Umayyah. Maka berdasarkan kesepakatan para ahli, para ilmuwan, sejarawan, daerah yang paling pertama di Asia ini masuk Islam itu Aceh. Abad ke-7 sudah masuk Islam, mempengaruhi kerajaan Perlak dan Pasai. Abad ke-12 itu masa-masa jayanya Islam, Samudra Pasai. Tersebar Islam sampai ke Patani, sampai ke Papua. Jangan pikir orang Papua nggak ngerti Islam. Ada masjid tertua itu dai-nya berasal dari Aceh. Orang setempat tahu. Sampai ke Filipina, Mindanao sana. Pengaruhnya. Abad ke-14 itu Samudra Pasai mulai redup. Kerajaan Lamuri, Padir, ya, Pidi itu ya, bergabung membentuk kerajaan Islam Darussalam. Abad ke-14 ke-15. Abad ke-16 masa jaya-jayanya kerajaan Islam Darussalam dipimpin oleh Iskandar Muda. Dan saat itu ya, sudah diproklamirkan bahwasanya Islam adalah aturan kehidupan darah dagingnya orang Aceh. Kalau pernah kita kenal ya, Kanun Muku Ta'alam, itu Sultan Ibrahim Mansur Shah. Itu Kanun Muku Ta'alam menerangkan bagaimana sistem negara Islam. Dibentuk 20 tahun. Karena itu sudah ada 20 tahun sebelum ekspansi pertama Belanda ke Aceh. Belanda masuk 1873. Akhir abad ke-18. Belanda berperang ke Aceh itu luar biasa. Hampir 80 tahun. 70-80 tahun. Belanda itu membombardir Aceh. Tapi Aceh tidak pernah mau menyerah. Sampai Belanda mengancam Sultan Muhammad Daud Shah yang terakhir. Kalau nggak pulang, dibunuh anak istrinya. Dia turun, ditangkap akhirnya. Tapi jangan salah, Belanda ini punya trauma dengan orang Aceh. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Sulawesi, Ambon, Maluku, Madura, Jawa. Dijajah oleh Belanda. Biaya penjajahannya 350 tahun. Di wilayah lain itu tidak ada apa-apanya dibanding biaya untuk berperang melawan Aceh 80 tahun. Semua yang dia ambil rempah-rempah kekayaan alam yang ada di wilayah lain itu habis semua untuk perang Aceh. Memang pungo orang Aceh ini. Maka terkenal disebut dengan Aceh pungo. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita perlu membaca sejarah ini agar membangkitkan gairah semangat kita dalam berdakwah. Mempertahankan Islam. Dan bukan aling-aling. Ketika agresi Belanda yang kedua, 45 kita sudah merdeka, itu Belanda kepingin balik lagi dia. Belum puas dia. Sehingga Soekarno ditangkap. Dipenjara di Bengkulu. Sampai pemerintahan itu pindah ke Yogyakarta. Yogyakarta juga terpaksa tunduk di bawah Belanda. Walaupun dia punya otonomi khusus. Sehingga dirikan pemerintahan sementara di Padang pindah. Terakhir itu juga habis, pindah kemana? Kota Juang Biren. Jadi Biren itu walaupun tua-tua keladi itu ya, itu pernah jadi pusat perjuangan. Untuk menyebarkan berita Indonesia didirikan Radio Rimba Raya. Antara Birun Takengon dibuat di tengah hutan sana. Kan silet-silet itu. Luar biasa orang Aceh. Jemaah rahimakumullah. Ketika Belanda mengajukan
Indonesia itu agar jadi wilayah kekuasaan Belanda. Itu belum diakui sebelum seluruh daerah jajahan di Indonesia ditaklukkan di bawah Belanda. Satu-satunya daerah yang tidak mengakui keberadaan Belanda itu Aceh. Yang lain semua daerah nyerah. Dan Belanda ini untuk balik ke Aceh dia trauma masa lalu. 48 dia mau kembali menjajah Aceh itu susah. Kenapa? Dia trauma. Akhirnya dia utus orang datang ke Tengku Daud Bereh masa itu. Setelah 45 itu ya, kebetulan Tengku Daud Bereh itu gubernur militer Aceh. Ditawarkan sama beliau, ya udah Aceh silakan berdiri sendiri. Memang begitu Belanda, dia pecah-pecah supaya mudah untuk menguasai. Ditawarkan sama Tengku Muhammad Daud Bereh supaya Aceh itu negara sendiri keluar dari Indonesia. Dengan begitu tak menghalangi Belanda untuk mengakuisasi Indonesia. Tengku Muhammad Daud Bereh panggil semua ulama, kumpul di Kutaraja. Nanya gimana pendapat. Macam-macam pendapat. Ada yang bilang, kaji Tengku, pedang maju. Tidak apa-apa, kita berilang sendiri. Tapi ada masalah juga. Kenapa? Gubernur Aceh waktu itu, Tengku Muhammad Daud Bereh, sudah kirim orang ke Sulawesi, ke Jawa, untuk menghadapi agresi Belanda yang kedua. Bayangkan, orang Aceh berjuang dengan harta jiwanya untuk mempertahankan orang-orang yang ada di wilayah lain. Kenapa? Karena di sini banyak muslimnya. Di Maluku juga ada muslim. Kita bantu. Jadi kalau bicara masalah toleransi, sebenarnya orang Aceh itu betul-betul toleransi. Kita tahu Aceh bukan cuma punya Islam, tapi dalam bingkai NKRI itu luar biasa pengorbanan orang Aceh. Maka ketika Soekarno lepas dari tahanan Belanda, dia datang ke Aceh. Ketemu dengan Daud Bereh. Kemudian dia minta bantuan untuk membeli pesawat dan senjata serta obat-obatan menghadapi agresi militer Belanda yang kedua itu. Bukan cuma satu pesawat, 2 pesawat, tambah kapal lagi, kapal laut. Luar biasa kayaknya orang Aceh itu. Tambah lagi biaya pindah pemerintahan dari Jogja ke Jakarta. Orang Aceh kumpulkan saudagar semua, orang-orang kampung, mak-mak, nyak-nyak kumpulkan semua. Sampai telur-telur dijual untuk mempertahankan negara Republik Indonesia itu. Mantap tenan kata orang Jawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu Tengku Muhammad Daud Bereh minta sama Soekarno supaya ya, kalau nanti sudah bebas dari Belanda ya, diberikan syariat Islam. Nggak bisa se-Indonesia, Aceh pun jadi. Khusus Aceh yang mayoritas waktu itu ya 99% Muslim diminta untuk melaksanakan syariat Islam khusus Aceh saja. Untuk orang Islamnya. Kita nggak ganggu orang lain. Diminta tanda tangan. Soekarno bilang, apakah Anda tak percaya dengan Adinda? Bapak Ibu bisa baca. Sampai sekarang di perpustakaan Yogyakarta itu, di keraton itu ada majalah tua. Saya sudah baca sendiri. Tulisan itu tentang kisah antara Daud Bereh dengan Presiden Soekarno. Tapi setelah itu Soekarno malah menyerahkan otonomi khusus Aceh itu kepada ya, Sumatera Utara.
mulai terjadi pemberontakan-pemberontakan dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan berarti kita ingin pisah dari Indonesia, enggak. Kenapa? Mustahil itu. Karena kitalah wilayah pertama yang sangat mendukung persatuan Republik Indonesia. Akan tetapi yang perlu kita ambil petik sejarah dari ini. Kalau kondisi saat itu dan sebelumnya, betapa Islam itu menjadi darah daging para pejuang generasi sebelum kita. Bagaimana dengan sekarang? Harusnya kita yang mewarisi tanah Aulia ini bertanggung jawab mempertahankan nilai Islam itu kepada masyarakat kita, keluarga kita. Agar tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Gubernur Irwandi itu pernah ke London. Beliau masuk ke sebuah museum. Di museum itu ada tentang peradaban Asia Tenggara. Beliau lihat itu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Di Asia, Malaysia, Filipina, Indonesia, Jawa. Tahu-tahu yang punya Aceh nggak ada. Beliau tanya, kok ini Aceh nggak ada? Terus yang punya museum ini, yang jaga museum tanya, kamu siapa? Dia terangkan. Akhirnya dikasih. Yang Aceh dibuat sendiri, khusus. Nah, ternyata memang ya, sejarah, fakta, situs, bukti kebesaran kerajaan Aceh itu nggak terbaca di Indonesia. Mungkin banyak faktor. Bisa jadi ketika kita masih jaya-jayanya, itu negara kerajaan di Jawa sudah dijajah sama Belanda. Nah, dan barang-barang antik ini, bukti sejarah ini, karena kita banyak berhubungan dengan orang-orang yang di luar, termasuk di Eropa, di Portugis, di Spanyol, Belanda terutama, dia masuk kemari, dia ambil barang, dia bawa ke negaranya. Di Leiden University, itu banyak bukti sejarah. Inggris, bahkan di Spanyol. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antaranya apa? Itu mata uang dirham, mata uang emas. Dan terkenal Aceh itu pengusaha rempah, emas dan perak. Sehingga ya, kalau dulu di Sumatera Pasai itu ada Bandar Khalifah namanya. Sekarang sudah masih Bandar Khalifah tapi sudah nggak ada berkasnya. Abad ke-14 pindah ke Bandar Aceh. Sekarang Banda Aceh namanya. Jadi Bandar Aceh itu orang Inggris, orang Portugis, orang Eropa, Asia, termasuk Jepang dan Cina, datang ke Aceh. Ini pusat perdagangan. Sutra dari Jepang, dari Cina dijual di Aceh. Gugusan Selat Melaka itu. Dulu nggak ada pakai pesawat, pakai kapal laut. Dan adanya mata uang dirham itu menunjukkan sejahteranya orang Aceh. Maka jangan heran kalau orang ngelamar gadis Aceh itu pakai mayap emas. Karena memang berarti apa? Kesejahteraannya orang Aceh luar biasa. Dan kita lihat, Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah janjikan akan dibuka keberkahan dari langit dan bumi. Apa-apa itu berkah. Apa-apa itu mudah. Saya yakin dengan saya yakin-yakinnya, kenapa orang Aceh bisa berjaya, bisa kaya raya,
sampai bisa membiayai Indonesia mempertahankan kemerdekaan, itu barakah dari Allah. Kenapa? Terkenal. Ibnu Battuta abad ke-12 pernah datang ke Sementara Pasai, singgah dia. Dia bilang, itu masa Sultan Muhammad, ya, Sultan Malikuz Zahir, ya, itu raja kedua. Pertama Malikuz Saleh, Malikuz Zahir, ya. Itu Sultan Ahmad Az-Zahir atau Malikuz Zahir, ya. Kata Ibnu Battuta, mengundang ulama dari Arab, dari India untuk membuat pengajian Islam di Samudra Pasai. Kemudian mengirim orang ke Patani untuk mengajarkan Islam. Begitu kuatnya. Sampai dikatakan beliau sangat mencintai Islam dan ilmu. Sehingga masyarakatnya itu alim-alim semua. Masya Allah. Itu abad ke-12. Apalagi abad 16 masa Sultan Iskandar Muda. Itu Pahang, Malaka sampai ke Bengkulu sekarang. Padang, Pasaman, Riau itu di bawah kerajaan Islam. Aceh Darussalam. Pegang ya, kanun Islam. Aturannya aturan Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka ketika itu Allah turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Kita punya hasil alam, ada emas, ada perak. Sejahtera masyarakatnya. Kita punya hutan, punya laut, sejahtera masyarakatnya. Dan kita ini cuma rasakan ya, itu ekor dari kesejahteraan. Masya Allah. Orang Aceh sekarang, kita tahu Krismon ini. Covid Krismon. Coba tanya, ada yang nggak yang kelaparan? Yakin saya nggak ada yang kelaparan. Kalaupun ada yang miskin, masih bisa ditanggung sama saudaranya, sama kecilnya, sama camatnya, sama bupatinya. Masya Allah, itu keberkahan sebenarnya. Tapi kalau sekarang kita lalai, kita nggak hidupkan lagi ini Islam. Kita nggak peduli dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan anak kita. Jangan-jangan nanti ini hilang seperti Spanyol. Spanyol 3 abad Islam berkuasa. Tapi sekarang semua orang Spanyol 90% itu Nasrani. Kenapa? Karena generasi sebelumnya lupa dengan generasi setelahnya. Maka kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat lighat dalam surah Al-Hasyr itu hendak kita perhatikan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan kita, anak dan keluarga kita. Jangan sampai Islam ini hilang dari Aceh. Kalau dulu mungkin masa kita kecil, saya masih merasakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Tahun 80, tahun 90 itu, di mana saja di Aceh. Kalau sudah ada azan Jumat, muazin mengumandangkan azan pertama itu, semua orang hilang dari toko, kedai semua tutup, nggak ada yang buka. Banda Aceh itu, pasar itu tutup. Sepi sunyi, nggak ada orang. Itu tahun 94 saya masih SMA. Azan hilang semuanya. Demikian kuatnya orang Aceh kepada Islam. Kalau ada cewek cowok bergandeng ini, 2 pergi. Datang masyarakat, pigilit itu. Langsung diinterogasi. Masya Allah. Luar biasa. Tapi sekarang, susah untuk kita perhatikan seperti itu kembali. Bisa enggak? Bisa. Turki yang sempat dipimpin oleh Gamal Abdel Nasir, orang sekuler. Azan tak boleh lagi. Simbol Islam dilarang semuanya. 80 tahun. 1927. Akhirnya apa? Para ulama di Turki lari ke Eropa. Lari ke Asia. Di luar negeri mereka buat halakah kecil pengajian. Anak-anak Turki disekolahkan di luar negeri, dididik oleh ulama-ulamanya. Begitu Erdogan yang pro Islam naik,
Maka para insinyur, ahli teknik, ahli fisika, ahli kesehatan, ahli peralatan tempur dipulangkan dari luar negeri ke Turki. Erdogan naik, siap semuanya untuk mendukung dengan semua ahlinya. Bagaimana? Dengan cara pendidikan dan tarbiyah Islam. Jangan berharap spontan. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas itu butuh waktu, usaha, perjuangan dan pengorbanan. Mungkin saat Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, mengajarkan anak sekarang yang umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun untuk masuk ke dayah, ke pesantren di rumah, didik Al-Quran, dikuatkan akidahnya. Kita nggak rasa memang. Tapi yakinlah, buahnya akan ada 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Ketika kita sudah berkalang dengan tanah. Tapi ingat, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau mati anak cucu Adam, ada 3 amal. Illa min sulas. Ya, semua amal terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Apa yang kita sumbangkan untuk agama Allah, untuk masjid, untuk orang umum, selama dipakai dia dimanfaatkan seumur itu, kita mendapatkan kepalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bih, ilmu yang bermanfaat. Alif bata yang Bapak Ibu ajarkan mengalir dari lidah ini sampai turun-temurun. Diajarkan mengalir pahalanya. Matematik yang diajarkan, biologi yang diajarkan. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan mengalir pahalanya. Selama ilmu itu diwariskan dan dimanfaatkan. Yang ketiga, waladun salih yada'ulah. Kita punya keturunan, ya, generasi yang mendoakan kita. Atau bisa jadi dia beramal baik dengan apa yang kita warisi. Mengalir kepada kita. Kita mungkin tak akan merasakan berdirinya Islam tegak kembali. Tapi jangan sampai kita termasuk orang yang enggak berkontribusi untuk kebangkitan Islam. Nabi SAW dan banyak hadis yang saya sudah mendapatkan kepada kita. Akan ada suatu masa Islam ini akan bangkit di akhir zaman. Dan sepertinya itu akan terjadi. Maka pertanyaannya, apa sumbangsih kita kepada Islam? Terakhir jemaah rahimakumullah. Kita ambil ibrah dari surah Al-Baqarah. Allah menggambarkan tentang Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim. Wa wassa bi'aubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, dia berpesan kepada anak cucunya, kepada anak keturunannya. Innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pastikan jangan kalian mati kecuali kalian memegang Islam. Am kuntum syuhada ayat hadar Ya'qub wal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ya'qub sebelum Allah mencabut nyawanya sakaratul maut, dikumpulkannya keluarganya itu. Lalu dia berkata, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Qalu, berkata anak-anaknya, na'budu ilahaka, wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida. Sama dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Allah Ahad. Allah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami termasuk orang-orang yang muslim. Maka pastikanlah keluarga kita
generasi kita, masyarakat kita ini mewariskan Islam turun-temurun. Jaga, jangan sampai kita mati meninggalkan generasi yang tidak kenal kepada Allah, yang jauh dari masjid. Jangan sampai meninggalkan generasi yang gemar dengan maksiat, jauh dengan ibadah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.